Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan Tuhan yang absolut. Kita ambil dari bacaan 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kekuasaan dan atau kuasa yang membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 5 September 1940 tepat jam 7 malam, karena kegemasan Hitler yang sulit sekali menaklukkan Inggris, maka Hitler melakukan pemboman selama 77 malam tanpa henti, mengerahkan hampir 1000 pesawat tempur yang membuat London menjadi lautan api. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Di tengah-tengah supremasi kekuatan Jerman yang demikian rupa di London, di atas langit London, mendadak suasana berbalik. Pesawat pembom berhenti membom. Apa yang terjadi? Hitler mendadak mengarahkan semua armada perangnya ke front timur, yaitu ke Rusia. Ahli sejarah mengatakan bahwa ini blunder besar Hitler. Entah apa yang membuat Hitler membuat keputusan yang nyeleneh, aneh dan merugikan Jerman pada perang-perang yang selanjutnya. Dan yang unik lagi adalah supremasi Hitler yang akan terjadi mendadak berhenti. Lalu tahun berganti tahun, waktu berganti tahun, Hitler membelokkan sejarah menjadi dominan, berubah menjadi kekalahan. Bapak Ibu Saudara, ketika Hitler mengarahkan pasukannya ke arah front timur, Hitler dikalahkan oleh Jenderal Khrushchev yang tidak dengan senjata yang besar, yang kuat, yang canggih, melainkan dengan memanfaatkan alam. Pasukan Hitler mengalami siksaan dan hukuman mati dalam musim dingin Rusia yang mematikan itu. Pesawat-pesawat Jerman selalu salah menjatuhkan atau mengirim dropping makanan dan selalu jatuh ke pihak Rusia, sehingga banyak tentara Jerman mati sia-sia di sana. Dan selanjutnya dapat kita lihat sejarah berbalik arah. Blitzkrieg, perang cepatnya Jerman, berubah menjadi kekalahan yang fatal. Dulu orang takut dengan Hitler, berubah menjadi berani melawan dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di sini? Bukan kekuatan Jenderal Khrushchev, bukan kecanggihan armada perangnya Inggris atau sekutu, tetapi kita lihat banyak hal di luar kemampuan nalar manusia yang merubah sejarah perang dunia kedua. Disitulah kita dapat melihat kebenaran dari ayat yang kita baca tadi. Kebenaran dari ayat-ayat itu menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengokohkan dan membesarkan segala-galanya. Kuasa dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan, Bapak Saudara, yang terjadi, itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan seseorang. Allah yang dominan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Allah lah yang berkuasa absolut penuh memerah birukan kehidupan kita. Tidak ada yang lain, Bapak Saudara. Kita lihat fakta sejarah membuktikan itu. Bangsa yang besar mendadak menjadi kalah ataupun hilang. Semuanya karena Allah. Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, semua yang tadinya orang berkata mereka akan abadi menjadi runtuh. Tuhan berkuasa untuk itu. 1 Samuel 2 ayat 6-10 mengatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi
dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang itu berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia menguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat, bukan karena kecanggihan para pemimpin politik pada waktu Perang Dunia Kedua itu, atau saat ini mungkin, dan para jenderal-jenderal perang itu, yang bisa mengubah sejarah Perang Dunia Kedua. Bahkan yang bisa mungkin mengubah sejarah bangsa-bangsa yang hancur itu, bukan, tetapi Allah. Kelebihan manusia apapun tidak akan pernah mampu merubah sejarah, tidak akan pernah mampu merubah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Allah lah yang sah. Untuk itu datanglah kepada Allah, rendahkanlah dirimu kepada Allah. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru pada bagian ini mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan mengangkatmu, meninggikanmu pada waktu itu. Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara, merubah masa depan, merubah kegagalan menjadi kemenangan. Bahkan Dia juga sanggup mengubah kesombongan seseorang menjadi kehancuran dan mempermalukan mereka. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang absolut dalam kehidupan ini. Salam tenteram rahayu bagi kita semua. Pelajari dan dengarkan baik-baik kebenaran firman ini, taruh di dalam roh hatimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku menyerahkan setiap mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu ini untuk memahami benar bahwa hanya Engkau saja yang berkuasa merubah masa depan mereka, berkuasa menuntun mereka untuk menjadi diberkati atau bahkan menjatuhkan orang-orang sombong dari tahtanya. Biarlah mereka semakin merendahkan diri di hadapan dan meyakini hanya Engkau saja yang memiliki kekuasaan absolut atas merah hidupnya kehidupan umat manusia dan alam semesta ini. Dan biarlah kami datang kepadamu dengan kerendah hatian, dengan sebuah rasa takut dan hormat kepadamu, karena kami semakin hari semakin tahu atau semakin memahami berdasarkan pengajaran firman Tuhan hari ini bahwa Tuhanlah yang menentukan kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap visi kehidupan kami, cita-cita kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami di jalan yang penuh dengan kemenangan demi kemuliaan nama Tuhan saja dan menang dengan cara Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami untuk memuliakan kemuliaan nama Bapa di surga saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.